Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Irfan Ghazali selaku dosen MK Madkhul Ilmu Al-Lughah, dan kepada teman-temanku seperjuangan thalabul ilmi yang saya banggakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya Azril Muzaffar dari kelas pendidikan bahasa Arab semester 2 kelas B akan menjelaskan linguistik dan cabang ilmunya. Yang pertama, pengertian linguistik. Linguistik berasal dari kata lingua yang bermakna bahasa dari bahasa Latin. Selain dari bahasa Latin, juga ada bahasa lain yang merujuk pada makna yang sama. Contohnya bahasa Prancis, langue atau language, dan dalam bahasa Italia, lingua, atau bahasa Spanyol juga lingua, ataupun bahasa Inggris, language. Dan yang kedua ada linguistik menurut para ahli. Yang pertama ada Krida Laksana dalam Danawati dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 1. Arti linguistik adalah ilmu bahasa atau metode mempelajari bahasa, sehingga dapat disimpulkan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari metode mengkaji atau meneliti bahasa. Yang kedua ada Martinet. Linguistik adalah suatu ilmu tentang suatu bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa tersebut sebagai objek kajiannya. Itulah pendapat menurut Martinet. Dan yang ketiga ada pendapat dari Ferdinand de Saussure. Sejalan dengan pendapatnya Martinet, beliau kemudian menyatakan bahwa linguistik umum merupakan suatu ilmu linguistik yang berusaha untuk mengkaji kaidah-kaidah umum, kaidah-kaidah bahasa secara umum. Selanjutnya ada tahapan-tahapan linguistik. Yang pertama ada spekulasi. Ada 3 macam dalam tahapan linguistik. Yang pertama spekulasi, yaitu dalam tahap ini pembicaraan tentang sesuatu serta cara mengambil kesimpulan yang dilakukan dengan sikap spekulatif. Yang kedua ada tahap observasi serta klarifikasi. Pada tahap ini, para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan serta menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau juga kesimpulan apapun. Yang terakhir ada tahap perumusan teori. Pada tahap ini, tiap-tiap disiplin ilmu tersebut berusaha untuk memahami masalah-masalah dasar serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah-masalah itu dengan berdasarkan data empiris yang dikumpul. Kemudian ada ciri-ciri keilmuan linguistik. Ada 3 di sini menjelaskan tentang ciri-ciri keilmuan linguistik. Yang pertama ada eksplisit, yaitu jelas, tidak mempunyai 2 makna, menyeluruh, pasti atau konsisten. Yang kedua ada sistematis, yaitu berpola dan beraturan. Kemudian ada objektif, yaitu sesuai keadaan atau apa adanya. Selanjutnya ada hakikat linguistik. Di sini diambil dari beberapa istilah yang digunakan oleh Ferdinand de Saussure yang merupakan digunakan di dalam linguistik. Yang pertama ada language, yaitu suatu kemampuan berbahasa yang ada pada tiap-tiap manusia yang sifatnya pembawaan. Kemudian ada langue, ini merupakan mengacu pada suatu sistem bahasa tertentu yang terdapat di dalam benak seseorang. Yang ketiga ada parole, ini merupakan ujaran yang diucapkan atau didengar oleh kita. Selanjutnya ada jenis-jenis linguistik. Yang pertama ada linguistik umum, yang kedua linguistik terapan, dan yang ketiga ada linguistik teoritis. Yang pertama linguistik umum, yaitu suatu
yang merumuskan dengan secara umum seluruh bahasa manusia yang memiliki sifat alamiah. Yang kedua ada linguistik terapan, yaitu yang ditujukan untuk menerapkan kaidah-kaidah dalam pengajaran bahasa, terjemahan, penyusunan kamus, dan sebagainya. Kemudian ada linguistik teoritis. Ini ialah hanya ditujukan untuk mencari atau juga menemukan teori-teori linguistik belaka. Jadi hanya untuk menemukan teori linguistik. Yang kedua ada linguistik berdasarkan telaah bahasanya. Yang pertama ada linguistik mikro, merupakan struktur internal bahasa itu sendiri, mencakup struktur fonologi, morfologi, sintaksis, serta leksikon. Yang kedua ada linguistik makro. Ini adalah suatu bahasa di dalam hubungannya itu dengan faktor-faktor di luar bahasa, seperti misalnya sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, dan dialektologi. Yang ketiga ada linguistik berdasarkan pendekatan objek. Yang pertama ada linguistik deskriptif, yaitu linguistik yang hanya menggambarkan bahasa apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Selanjutnya ada linguistik perbandingan, yaitu jenis linguistik yang membedakan dua bahasa atau juga lebih pada waktu yang berbeda. Selanjutnya linguistik kontrasif, yaitu jenis linguistik yang membedakan dua bahasa atau lebih pada waktu tertentu. Selanjutnya ada linguistik sinkronis, yaitu jenis linguistik yang mempelajari satu bahasa pada satu waktu. Yang terakhir ada linguistik diakronis, yaitu jenis linguistik yang mempelajari bahasa pada waktu yang berbeda. Yang keempat ada linguistik berdasarkan linguistik sejarah dan sejarah linguistik. Linguistik sejarah merupakan kajian perkembangan serta perubahan suatu bahasa atau sejumlah bahasa, baik itu dengan diperbandingkan maupun tidak. Sedangkan sejarah linguistik merupakan kajian perkembangan ilmu linguistik, baik itu mengenai tokohnya, alirannya, ataupun hasil-hasil kerjanya. Kemudian ada aliran linguistik. Yang pertama ada aliran tradisional, yaitu aliran yang melahirkan sekumpulan penjelasan serta juga aturan tata bahasa yang dipakai kurang lebih selama 200 tahun lalu. Aliran ini adalah suatu warisan dari studi preskriptif abad ke-18. Kemudian ada aliran struktural. Ini adalah aliran linguistik yang berpengaruh sejak tahun 1930-an sampai akhir 1950-an. Kemudian ada syarat-syarat tata bahasa. Kalimat yang dihasilkan oleh kata bahasa itu harus diterima oleh pemakai bahwa kalimat tersebut ialah sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Yang kedua adalah syaratnya tata bahasa tersebut harus berbentuk dan sedemikian rupa sehingga kemudian satuan atau juga istilah yang digunakan itu tidak dengan berdasarkan pada suatu gejala bahasa tertentu saja, dan juga seluruhnya ini harus sejajar dengan teori linguistik tertentu. Nah, itu adalah dua syarat dari tata bahasa. Yang terakhir ada tatanan linguistik. Tatanan linguistik ini ada 5 macam, diantaranya ada fonetik. Nah, yang kedua ada fonologi, yang ketiga ada morfologi, yang keempat ada sintaksis, dan yang terakhir ada semantik. Nah, yang pertama ada fonetik. Ilmu fonetik ini menyelidiki bunyi dari sudut pandang tuturan atau juga ujaran atau parole. Kemudian ada fonologi, merupakan ilmu mengenai pembendaharaan bunyi-bunyi atau fonem bahasa serta distribusinya. Kemudian ada morfologi yang merupakan cabang linguistik yang mengidentifikasi mengenai satu dasar bahasa, yakni sebagai satuan gramatikal. Yang terakhir ada sintaksis. Kata sintaksis juga digunakan untuk bisa atau dapat merujuk langsung pada peraturan serta juga prinsipnya. Kemudian ada semantik, yaitu merupakan pembelajaran mengenai suatu makna. Dari 5 tadi atau tatanan linguistik tadi bisa dikatakan juga sebagai cabang ilmu linguistik. Nah, ini 5 ini yang dimaksud dengan cabang linguistik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.